Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Mesbah Doa malam hari ini. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Tapi juga menjadi doa kita bersama buat apa yang terjadi di sekitar kita. Mari pergunakan waktu ini untuk kita datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pergunakan waktu ini bukan memikirkan apa yang ada di sekitar kita, tapi mari kita memikirkan apa yang perkara-perkara yang di atas sesuai dengan nasihat Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Pikirkanlah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Bawa hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Seperti rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan seperti rusa yang merindukan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. panggil
segalanya bagiku. Yesus, Koralamaya sanaralamo Likaralamaya se Koranalama se terpujilah nama-Mu Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpuji nama-Mu selalu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda benar Tuhan. dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. sekali lagi katakan kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang
Yesus ku percaya padamu. Yesusku, Yesus ku percaya Shidararanaranamo, Ikaranamo, Iranaramaramo, Jesus, Koranaramo, Yesanaramo, Terima kasih Tuhan. Bapak kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang menuntun dan menyertai kami. Engkau Tuhan yang jadi pembela kami. Malam ini berbicara kepada setiap kami. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Yang dalam keadaan sakit malam ini mengalami kesembuhan daripadamu. Yang dalam keadaan bimbang, ragu-ragu, Engkau berdoa biarlah mata kami tertuju kepadamu dan mengizinkan Tuhan bekerja lewat hidup kami. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Dan biarlah di waktu-waktu yang pendek ini Tuhan, biarlah kami mengarahkan telinga untuk terus mendengarkan Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih Engkau menghargai kami dengan begitu luar biasa ya Tuhan. Bahkan Engkau memberikan darah-Mu untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini berbicara kepada setiap kami, berkata-katalah. You are the one that I long for. You are the one that I know. Sungguh Tuhan, dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Saya harap saudara, keadaan saudara sudah jauh lebih baik ya, walaupun keadaan sekitar dalam keadaan yang tidak baik. Mari hari ini saya mau kita belajar, karena hari Sabtu kemarin saudara tiba-tiba ada serangan fajar kita doa fajar, doa fajar. Selesai doa fajar ada serangan dan Minggu banyak orang bingung. Mari kita buka terlebih dahulu. Apakah momen-momen seperti ini Alkitab juga mengajarkan kita ya. Matius pasal 24. Matius 24, Ibu Flora silakan membaca ayat yang ke-5, ayat yang ke-6. Matius pasal yang ke-24. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Garis bawahi ya, garis bawahi. Walaupun itu terjadi, itu belum apa saudara? Kesudahan. Tetapi ayat yang ke-5 bilang begini. Sebab banyak orang akan datang, ayat 5 ya, dan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan akan menyesatkan banyak orang. Sekarang sudah ada Pak? Udah. Ada orang yang mengaku sebagai Mesias. Sekarang ayat 6. Ayat 6 berkata, kamu, jadi yang mengaku Mesias sudah ada? Sudah. Kalau saudara baca, itu perikopnya adalah tanda-tanda akhir zaman ya. Kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah.
Sebab semuanya itu harus terjadi. Jadi kalau saudara dengar perang, ya secara khusus kalau saudara perang itu melibatkan Israel, itu jamnya atau jantung Tuhan, itu ada di Israel. Jadi saudara harus memperhatikan. Tetapi Alkitab tulis, itu semua harus terjadi. Tetapi itu apa saudara? Belum kesudahannya. Berarti masih panjang Pak, masih. Jadi kalau saudara melihat ada kelaparan, ada gempa bumi, ada bencana, itu tulis, tetapi itu belum kesudahannya. Pak, kalau perang Israel melawan Hamas kemarin, sama belum kesudahannya. Pak, perang dengan Iran bagaimana? Kita belajar yang hari ini, karena saya jarang ya khotbah di mimbar tentang satu peristiwa, tapi di mesbah bolehlah ya kita belajar, karena di mesbah saudara bisa belajar lebih dalam ya. Coba ayat yang ke-7, silakan Bu Flora. Ya. Matius 24 ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Terus? Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Coba perhatikan. Tetapi itu baru apa saudara? Permulaan. Jadi akhirnya belum, masih jauh saudara, ternyata. Masih jauh. Jauhnya kita itu dekat bagi Tuhan. Amin. Jadi ayat yang ke-7 bilang gini, nanti menjelang kedatangan Tuhan, ayat ke-7 dia bilang, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Wow, sekarang ini ya Amerika bangkit melawan Iran. Israel bangkit melawan Iran. Iran bangkit melawan, kemarin ada 5 rudal yang jatuh di 5 negara. Dubai, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan satu lagi mana? Arab Saudi. Ya. Ya, Uni Dubai Emirat itu di Arab, di Uni Eropa, Uni Emirat. Emirat Arab. 5 langsung bom. Kemarin ada teman-teman yang di Dubai tidak bisa keluar karena pada waktu mereka akan berangkat tiba-tiba bom jatuh saudara, dan mengena sebagian dari airportnya. Dan saudara, tanpa disadari, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Dan itu sudah dinubuatkan jauh ribuan tahun lalu itu, pada waktu Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Akan ada kelaparan. Saya tanya, sudah ada belum kelaparan? Sudah. Ethiopia kelaparan sampai daging membalut kulit, kulit membalut tulang. Kok daging membalut kulit? Kalau ada dagingnya mah bukan kurus. Kulit membalut tulang. Sampai Ethiopia makmur lagi sekarang, sudah dibantu oleh Israel. Tapi kelaparan di Indonesia masih banyak. Nah sekarang, kelaparan sudah terjadi. Gempa bumi di berbagai tempat sudah terjadi. Tetapi ayat yang ke-8, Yesus bilang, kalau kamu lihat ini, kamu perhatikan ya, itu apa saudara, ayat yang ke-8, kalau itu terjadi, maka dia bilang ini, semuanya itu akan terjadi, tetapi itu barulah permulaan. Jadi itu baru permulaannya saja. Jadi baru permulaan penderitaan. Berarti ke depan masih ada sebelum menjelang zaman yang baru. Sekarang pertanyaannya, Pak, kalau begitu kapan saya tahu bahwa itu akhir dari segalanya? Ayat 14, silakan Ibu Flora baca. Ya. Dan Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, saudara perhatikan yang ini. Tanda tadi bangsa melawan bangsa, perang
kerajaan melawan kerajaan, ya. Terjadi perang, kelaparan, gempa bumi. Itu baru permulaan. Kalau gitu Pak, apa akhir daripada akhir zaman? Ini. Kita tahu itu adalah akhir zaman ketika Injil kerajaan itu diberitakan di seluruh dunia. Ya. Jadi kita kenapa tahun ini disebut tahun Amanat Agung. Amanat Agung atau the year of a great commission. Karena kita harus segera menyelesaikan amanat agung supaya Tuhan Yesus segera datang. Jadi saudara yang merindukan Tuhan Yesus datang, saudara akan dapat mahkota. Jadi kalau saudara pengen mendapatkan mahkota, ya saudara harus menantikan kedatangan Tuhan. Emang ada Pak ayatnya? Ada. Nanti sebentar saya akan buka. Seluruh dunia akan menjadi kesaksian, dunia akan tahu. Dan Injil akan diberitakan kepada seluruh dunia. Dan, nah ini baru bukan permulaan. Dan itu barulah tiba kesudahan. Jadi itu tiba kesudahan, artinya itulah akhir. Makanya kita akan terus memberitakan Injil ya sampai targetnya tahun 2033. 2000 tahun lahirnya gereja. Ini sekarang kita ada zaman di zaman gereja atau zaman Allah Roh Kudus, di mana gereja ada sekarang. Nah, Pak, orang yang menantikan, makanya ada orang yang menantikan Tuhan, ada orang yang tidak menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan, coba buka 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. Silakan Ibu Flora. 2 Timotius pasal yang keempat, kita akan lihat sama-sama ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka masuk ke dalam 2 Timotius itu 2. sorry. Ya, 2 Timotius pasal 4. Ya, 2 Timotius pasal yang 4 keempat ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, jadi Rasul Paulus berkata, aku sudah mendekati garis akhir. Oke. Tetapi garis akhir dan kepadaku telah tersedia mahkota kebenaran. Jadi bukan hanya untuk Rasul Paulus, tapi dia berkata, melainkan semua orang yang merindukan kedatangannya menerima mahkota apa saudara? Kebenaran. Nah makanya saudara harus mempersiapkan diri. Sekarang kita mau belajar. Pak, apa sih yang sedang terjadi hari-hari ini? Apakah itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab? Bangsa melawan bangsa, khususnya perang hari ini antara Israel dan Iran, ya. Dan karena ini tidak hanya Israel tapi melibatkan Amerika, berarti ini bangsa melawan bangsa. Sekarang kita buka Yeremia pasal yang ke-49. Kita lihat Yeremia pasal yang ke-49. Ayat yang ke-34 ya. Yeremia. Mengenai Elam, pelan-pelan ya kita belajar. Ini nubuatan, banyak nubuatan, tapi khusus yang ayat 34 ini mengenai Elam. Tuhan Elam itu adalah nama yang lama dari Iran. Jadi Iran itu sudah berganti nama dari Elam, kemudian Persia, kemudian yang terakhir Iran sekarang ya. Jadi dulu Elam, kalau saudara membaca tafsiran atau konten atau saudara baca history Bible, history of Bible, itu saudara bisa dapatkan nama Elam ini adalah Iran yang sekarang ya. Iran, kemudian Persia, kemudian berganti dengan Iran sekarang. Coba sekarang saudara perhatikan, apakah tertulis di dalam Alkitab? Ya. Yeremia 49 ayat yang ke-34. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam
yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Oke. Sekarang kita ayat 34 kita baca pelan-pelan ya. Firman Tuhan tentang Elam. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam itu jauh sebelumnya. Ini ribuan tahun sebelum perang hari ini. Yeremia sudah mendapat pesan bahwa nanti di permulaan pemerintahan Zedekia Raja Yehuda, ayat yang ke-34, ayat 35. Beginilah firman Tuhan alam, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mematahkan busur Elam. Yakni apa saudara? Inti kekuatan. Inti. Jadi busur itu kalau di dalam zaman dulu kalau orang mau perang, dia punya panah, tapi kalau nggak punya busur, nggak bisa dilepaskan. Jadi busur itu bicara tentang tempat, kalau sekarang, kalau rudal ya, tempat hulu ledak dari rudal. Busur. Tuhan berkata, aku akan mematahkan busur Elam. Yakni inti kekuatannya. Jadi kalau saudara lihat hari ini, waktu kemarin, waktu Israel ngebom, maka itu yang diruntuhkan adalah tempat hulu ledak atau tempat untuk rudal-rudal itu ditembakkan. Busurnya dipatahkan, kekuatannya dilumpuhkan. Sampai presidennya saja mati. Pemimpin-pemimpin yang di Menteri Pertahanan dan pemimpin-pemimpin Garda Revolusi Iran juga mati. Karena memang Tuhan yang berkata, aku akan melumpuhkan inti kekuatannya. Kenapa enggak melumpuhkan rakyatnya? Enggak. Kekuatannya, inti kekuatannya. Jadi siapa? Ya, yang inti itu ya presidennya, ya, pemimpinnya. Bahkan sekarang baru saja diganti sama anaknya Ayatollah Khamenei, kemudian diganti dengan anaknya, dan anaknya juga terbunuh juga. Saya tidak tahu begitu cepatnya. Begitu diganti langsung mati. Diganti lagi langsung mati. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri yang akan mematahkan busur. Busur itu tempat melecut atau tempat melepaskan anak panah. Kalau sekarang tempat hulu ledak para rudal sehingga bisa menghancurkan bangsa-bangsa. Sekarang kita lihat lagi, ya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang Elam. Berarti yang kedua, kecuali Tuhan mematahkan, Tuhan bilang nanti dari keempat penjuru angin. Sekarang tadi pagi saya membaca sudah mulai Perancis, Inggris, Jerman sudah mulai bersiap, mempersiapkan diri untuk menangkis menolong Israel. Berarti mereka ini bangsa-bangsa dari keempat penjuru akan datang. Pak, kapan menjadi perang Gog-Magog? Pada waktu nanti, kalau saudara lihat ya, kalau sekarang ini masih pada nubuatan perang melawan Iran. Nubuatan di Yeskiel pasal Yeremia pasal 49. Jadi dari 4 penjuru nanti akan datang. Dan dari keempat penjuru itu akan mengalahkan Elam atau Iran. Dan mereka akan tersebar. Ini yang kedua. Akan terjadi diaspora orang-orang Iran. Ini ayatnya. Tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Jadi termasuk Indonesia juga akan ada datang orang-orang dari Iran. Untuk apa saudara ya? Di tempat kita sudah ada banyak orang-orang dari Iran yang lari. Orang Afghanistan juga yang lari. Orang Irak juga yang lari dari negaranya. Dan menjadi refugees di Indonesia. Dan ketika mereka, perhatikan,
ketika mereka melihat kekejaman bagaimana pemerintahan yang ada, sehingga mereka sekarang membutuhkan kedamaian. Dan ingat ya, pengajaran Tuhan Yesus selalu berbicara tentang kasih dan selalu membawa damai. Itu sebabnya banyak mereka yang akhirnya pengen hidupnya dengan damai, akhirnya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah goal akhir daripada kerinduan Tuhan di hari akhir. Ini belum akhir zaman, ini sudah akhir zaman, tapi ini apakah sudah menjelang kedatangan Tuhan yang kedua? Ya, tapi masih baru permulaan. Tapi saudara juga harus siap-siap. Sebab kita sudah ada di hari terakhir dari akhir zaman. Ada satu lagu yang harus saudara bersiap-siap. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Katakan, sudahkah? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita, ya Tuhan, kami rindu berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Jadi sebentar lagi saudara akan lihat bahwa Elam ini akan terdiaspora, akan tersebar. Termasuk yang di Indonesia. Dan kita akan lihat ini adalah tanda-tanda penuaian yang sedang terjadi. Yes. Makanya tahun ini disebut tahun amanat agung. Supaya setiap saudara ini melihat kondisi seperti ini yang harus saudara siapkan. Kesempatan kita harus membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Oke, lanjut ayatnya. Jadi yang pertama, Elam akan diserbu. Oke, akan dipatahkan busurnya atau dilemahkan inti kekuatannya. Oke, yang kedua akan terjadi diaspora karena bangsa-bangsa lain dari keempat penjuru langit datang menyerang Elam. Dan akhirnya dia tersebar. Sekarang ayat berikutnya. Aku akan membuat Elam terkejut. Kemarin itu saudara terkejut nggak? Terkejut karena mereka tuh lagi rapat udah damai. Karena udah ada perjanjian damai di Gaza. Dia pikir ya udah damai. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya. Dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Dia terkejut. Bukankah ini tepat dan akurat, saudara? Jadi Israel kemarin itu datang dengan tiba-tiba. Bersama dengan Amerika, datang dengan tiba-tiba. Dan sekali serangan satu hari, pemimpinnya sudah mati. Dan terkejut di depan para musuhnya. Dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Coba bayangkan. Inti atau busurnya dihancur atau inti kekuatannya
semua dipatahkan, dicabut. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka. Jadi sekarang apa yang terjadi di Iran, ini sepertinya sebuah malapetaka yang datang tiba-tiba dan dia terkejut karena dia tidak menyangka bahwa di tengah-tengah baru saja rapat, tiba-tiba ada bom datang dan menghujani dan akhirnya matilah semua para pemimpin. Ini seperti yang firman Tuhan katakan. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Wow. Jadi demikianlah firman Tuhan, dan aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka ku habiskan. Ingat ya, yang dihabiskan bukan orang Iran. Orang Iran akan tersebar. Yang dihabiskan itu adalah inti kekuatannya. Kalau saudara baca nubuatan. Jadi nanti diganti siapa saja jadi pemimpin pasti mati. Karena firman Tuhan berkata, aku akan menghabiskan inti kekuatannya. Atau aku akan mematahkan busurnya. Sampai dia mau menembak udah gak bisa lagi. Karena orang ahlinya habis. Coba perhatikan ya, sampai nanti Iran sesuai dengan apa yang disampaikan firman Tuhan ini. Apakah akurat firman Tuhan ini? Sampai semua nih, kalau dulu kan belum ada rudal, aku akan menyuruh rudal mematikan mereka, nggak ada, belum ada. Jadi aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Jadi nanti saudara perhatikan ya, ada yang pertama tadi, saudara perhatikan. Yang pertama, Elam itu akan, apa tadi yang pertama? Ayat 36? Diserahkan. Bukan, ayat 36, 34 coba. Elam, aku akan mendatangkan atas. Bukan, ayat 35. Bukan, ayat 35. 35. Mematahkan busur Elam, yakni ini. Tuhan akan mematahkan busur Elam. Oke. Yang kedua, Tuhan berkata, Tuhan akan mendiaspora, membuat sisa-sisa orang Iran akan terdiaspora ke bangsa-bangsa. Saudara perhatikan nanti lihat ya. Yang ketiga, Tuhan akan ayat yang ke-37 dikatakan Tuhan akan membuat Elam terkejut, dan sekarang terjadi. Musuh-musuhnya membuat dia terkejut dan marahnya Tuhan membuat mengejar mereka sampai habis. Yes. Saudara nanti perhatikan, apa betul nih firman Tuhan katakan. Sampai mereka tidak bisa lagi, busurnya tuh habis. Busurnya itu patah sudah. Untuk meledakkan, bahkan hulu ledaknya sudah nggak ada. Walaupun ada rudal, udah nggak bisa lagi menembakkan. Ini kira-kira isinya. Dan saudara lihat kalau Iran sekarang masih nembak ke Israel. Saya barusan saja telepon WA ke teman saya di Israel. Dan memang kondisinya semua rakyat ya tidak ada aktivitas sama sekali. Mereka harus berlindung di bunker hari-hari ini. Aktivitas mereka ada di bawah tanah. Dan sirene berada di mana-mana. Karena mereka kondisi ini, perang ini. Menurut Donald Trump, kira-kira 20 hari lagi. Berarti ini bulan apa nih? Maret ya? Tanggal berapa nih? Berarti bulan Maret selesai perangnya kira-kira ya. Kita berdoa. Sampai kapan Pak? Busurnya patah. Atau dengan kata lain sampai semua inti kekuatannya dikalahkan. Atau inti kekuatannya dipatahkan. Kalau dalam ayat 37 ini sampai mereka kuhabiskan. Tapi bukan rakyatnya ya. Tapi inti kekuatannya. Sekarang yang keempat, apa yang terjadi lagi? Supaya saudara ngerti dan apa nanti yang terakhir, saya mau bicara tentang apa yang saya siapkan. 38. Aku akan menaruh, dan dia yang keempat. Aku akan menaruh tahtaku, di Elam. Dan aku akan membinasakan dari sana raja-raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan akan menaruh tahtanya di sana. Dengan kata lain, yang keempat yang akan terjadi revival yang besar terjadi di sana. Saudara, kalau saudara dengar sekarang nih, ada jutaan orang Iran yang akhirnya mereka meninggalkan
kepercayaan yang lama dan sekarang mereka kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menikmati kembali kepercayaan yang pernah mereka nikmati sebelum tahun 79. Dan sekarang ini mereka merayakan, wow, luar biasa. Mereka memuji-muji Tuhan di mana? Di kota-kota, bahkan saudara di tempat-tempat mereka merayakan kemenangan. Padahal pemimpinnya mati. Kenapa? Karena memang banyak orang yang bertobat dan Tuhan sendiri yang berkata, aku akan menaruh tahtaku di Elam. Jadi di sana seperti ada kayak tabut perjanjian di mana kehadiran Tuhan itu kuat begitu. Kalau sekarang ya, aku akan menaruh tahtaku, itu artinya hadirat Tuhan di sana kuat. Kehadiran Tuhan nyata. Orang-orang akan menikmati lawatan Tuhan dan di sana akan ada kebangunan rohani. Wah, dahsyat kan? Dan yang luar biasa, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemukanya. Demikianlah firman Tuhan. Doa saya, saudara, revival ini akan terus membara. Bukankah Tuhan berjanji bahwa Pentakosta ketiga akan terjadi, saudara, dan bahkan sedang terjadi. Dan inilah manifestasi dari Pentakosta yang ketiga. Saudara tidak pernah berpikir apa yang akan Tuhan lakukan. Seperti sangat mengejutkan. Dalam dimensi Trump, mungkin Trump pengen mendapatkan minyak, menguasai pasaran minyak. Dari sisi Trump, analisa geopolitik berkata bahwa dia ingin sebab 80% cadangan minyak yang ada di Iran sekarang, itu 80%-nya dijual ke China. Itu politik ya. Tapi dengan caranya Trump datang itu, menggenapilah apa yang firman Tuhan katakan. Saya tidak ahli politik, saya juga tidak mau bicara tentang politik, tetapi ini yang terjadi hari-hari akhir ini. Tuhan akan menaruh tahtanya di sana. Dan Tuhan akan membinasakan para rajanya, para pemimpinnya, para pemukanya. Dan saya berdoa, saudara, kalau revival ini terjadi di sana, ini ada sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Nah, ini tidak pernah saudara pikirkan ya. Kalau Eropa mengalami redup, Tuhan justru sedang membangkitkan gereja-gereja di Timur Tengah. Sekarang terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat. Tapi Iran ini sudah lama, saudara. Sudah lama ditunggu Tuhan. Sekarang ayat yang terakhir, lalu kemudian saya mau jelaskan persiapan saudara. Ayat berikutnya. Tetapi kemudian hari, ini dia yang kelima. Aku akan memulihkan keadaan Elam. Jadi sekarang ini sepertinya diporak-porandakan. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan akan memulihkan keadaan Elam kembali. Jadi sebentar lagi Iran juga akan makmur. Iran akan diberkati. Iran juga akan tumbuh kembali. Jadi rezim yang dianggap oleh rakyat Iran yang keras ini, rakyat yang pemimpin yang diktator, rakyat Iran sudah begitu muak. Tangan Tuhan sekarang yang bekerja, tentunya lewat manusia ya. Tetapi ingat, Tuhan berkata bahwa di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Jadi sebentar lagi saudara, Iran tidak akan, sekarang Iran itu yang saudara miskin sekali. Walaupun dia kelihatannya membuat ini dan itu, saudara coba budgetnya kira-kira 1.000 triliun. Rakyat sebegitu besar ya, 1.000 triliun saja dia punya APBN-nya. Dan saudara perhatikan, kenapa kemarin terjadi inflasi yang begitu tinggi. Tapi sebentar lagi jangan heran kalau Tuhan juga memberkati Iran dan Tuhan juga memberkati orang-orang yang ada, orang Iran, dan Tuhan akan memulihkan negara Iran. Sekarang, Pak, apa yang harus saya siapkan? Oke? Saya nomor satu yang harus saudara siapkan. Orang jangan sibuk makan minum, kata Matius. Jangan orang di hari akhir, dia cuma sibuk makan minum.
Kalau saudara harus berjaga-jaga. Ya. Pak, gimana caranya harus berjaga-jaga, Pak? Karena pencuri akan datang yang tidak diduga. Jadi saudara tidak tahu kapan Yesus datang. Tetapi saudara ngerti tanda-tandanya tadi bahwa ini belum permulaan, tapi ini harus terjadi. Ini akan terjadi lagi. Dan apa yang terakhir? Nanti waktu Injil diberitakan semua. Dan itu sebabnya nomor 1, saudara harus berjaga-jaga. Pak, caranya saya berjaga-jaga gimana? Lewat doa, pujian, penyembahan. Berjaga-jaga setiap pagi. Sekarang ya, jangan malas, bangun pagi. Naikkan doa, naikkan pujian, naikkan penyembahan. Yang kedua, saudara harus membaca firman Tuhan setiap hari. Supaya apa? Supaya saudara ngerti akan zaman. Saudara akan ngerti waktu dan datangnya Tuhan. Dan saudara ngerti ketika saudara membaca kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri bagi saudara. Kedatangan Tuhan bukan sebagai pencuri itu untuk orang dunia. Tapi bagi saudara enggak. Karena tanda-tandanya sudah diberitahu. Makanya saudara berjaga-jaga. Kapan saja Tuhan datang, saudara sudah siap. Dan yang ketiga, yang pertama tadi, Pak, berjaga-jaganya gimana? Saudara terus ada dalam doa, pujian, dan penyembahan. Bangunlah pagi-pagi setiap hari. Supaya saudara bisa dengar suara Tuhan. Yang kedua, bacalah firman Tuhan setiap hari. Dan yang ketiga, supaya Yesus segera datang, saudara harus beritakan Injil. Sebab Injil setelah diberitakan kepada bangsa-bangsa, setelah itu apa? Kesudahan datang. Jadi yang ketiga, saudara dan saya harus mulai memberitakan Injil. Siap atau tidak siap, enak atau tidak enak, ketemu orang, beritakan Injil. Orang yang haus, lapar, saudara tolong supaya kesempatan bagimu untuk memberitakan Injil, supaya semakin banyak orang diselamatkan. Saudara tidak ada kerinduan yang lain. Kalau saudara senang memberitakan Injil, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 dan 20, saudara akan menerima mahkota sukacita. Wow! Tadi mahkota kebenaran, sekarang dapat mahkota sukacita, mahkota kemegahan. Wow, makanya yang ayat yang terakhir Ibu Flora akan berdoa, lalu kita akan menaikkan pujian lagu yang tadi. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-19 dan 20. Silakan Bu Flora. Ya. Sebab 1 Tesalonika 2 mulai ayat yang ke-19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. sungguh. Coba ayat 19 ya, dia bilang gini. Siapakah pengharapan kami atau sukacita kami? Atau mahkota apa? Kemegahan kami di hadapan Tuhan. Kalau bukan kamu. Jadi mahkota kemegahan atau mahkota sukacita itu diberikan kepada orang yang memenangkan jiwa. Orang yang memberitakan Injil. Dan ini pesan saya, nomor 1, berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Yesus datang. Yes. Oke? Yang kedua, saudara tidak tahu kapan Yesus datang. Makanya saudara harus berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Persiapkan diri membaca firman Tuhan. Jangan menyimpang dari firman-Nya. Lakukan firman-Nya. Jangan berbuat dosa lagi. Datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan yang ketiga, beritakan Injil. Supaya Yesus segera datang. Kali yang kedua. Nyanyikan lagu tadi, lalu Ibu Flora akan berdoa. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus
ya Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita berdoa buat pokok-pokok doa yang dinaikkan malam hari ini. Kita sama-sama tunduk kepala, doa yang sepakat akan mendatangkan jawaban Tuhan dalam hidup kita. Ya. Bapa, kami merendahkan diri dan kami berdoa. Terima Ya. kasih buat peringatanmu Tuhan. Ya. Supaya di tengah-tengah situasi yang sedang goncang, kami tidak sibuk ngomongin kiri kanan, tapi Engkau mengajar kami supaya kami memikirkan perkara yang di atas di mana Kristus ada. Dan ajari kami Tuhan, di waktu yang pendek ini kami tidak kehilangan kesempatan untuk memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Ya Tuhan. Membawa jiwa-jiwa mengenal dan mengasihi Tuhan. Korak-korak. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Pagi ini kami bawa dalam doa untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Ya. Kami berdoa, ada begitu banyak perubahan situasi yang terjadi di Indonesia. Kami berdoa biar Engkau menolong Tuhan. Anak-anak-Mu baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri Tuhan. Aku berdoa di tempat di mana mereka bekerja akan menjadi ladang di mana anak-anak-Mu dapat bersaksi. Akan menjadi ladang bagaimana anak-anak-Mu ikut ambil bagian dalam merawat generasi yang lebih muda Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan daripada segala penipuan, jauhkan daripada segala kebohongan, dan biar kami hidup dengan nilai kerajaan Allah. Malam ini kami juga bawa dalam doa untuk teman-teman kami yang terbaring sakit. Baik yang ada di rumah sakit, baik yang ada di rumah. Kami mau berdoa, kami minta supaya oleh bilur-bilur Yesus anak-anak-Mu disembuhkan. Aku mau berdoa yang mereka mengalami sakit pada bagian tulangnya oleh bilur-bilur Yesus. Semua kesakitan pada tulang belakang aku berkata kau sembuh dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan, aku berdoa kau sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa Tuhan. Malam ini buat usaha daripada anak-anak-Mu bersama dengan keluarga kami berdoa Engkau memberkati usaha konveksi Tuhan, Engkau memberkati setiap usaha korak-korak yang berkorak ya Tuhan yang dikerjakan Tuhan. Aku berdoa perlindungan-Mu ada atas umat-Mu Tuhan. Dan jauhkan daripada triki, jauhkan daripada kerugian, jauhkan daripada kehilangan, jauhkan daripada customer yang tidak mau membayar. Aku berdoa Tuhan, dipulihkanlah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang bersekolah di luar negeri maupun yang ada dalam negeri. Tuhan kami berdoa, bukan gelar, bukan pangkat yang bawa naik, tapi sungguhnya Tuhanlah yang membawa kami promosi dalam hidup ini. Karena itu aku berdoa anak-anak-Mu yang belajar kau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan daripada pergaulan bebas, jauhkan daripada kebodohan, jauhkan daripada korak hal yang melanggar firman Tuhan. Aku berdoa ketika anak-anak kami sedang bersekolah, Engkau tutup bungkus dan lindungi mereka dengan darah-Mu ya Tuhan. Dan aku berdoa Engkau memegang mereka Tuhan, sampai mereka Tuhan menjadi
pulih, selesai, dan dapat kembali ke Indonesia membangun bangsa ini Tuhan. Kami berdoa perlindungan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Aku berdoa berkati Tuhan, berkati setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Aku berdoa biar Engkau mengirimkan jiwa-jiwa, banyak orang pakai hidup kami menjadi saksi, sehingga banyak orang boleh datang ke dalam rumah-Mu dan mengalami, menyaksikan kemurahan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami panjatkan segala doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, ya Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami siap menerima berkat. Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.